Hai guys, gimana kabar kalian semua? Ketemu lagi dengan channel Draw Magic di sini. Sebuah channel yang akan membahas tentang alur cerita sebuah film, baik film dari dalam maupun luar negeri. Dan tidak lupa saya doakan, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak lupa juga saya untuk mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Serta tekan tombol like dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update video dari channel ini. Pada kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film yang berjudul KKN Desa Penari. Film ini menceritakan tentang beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN di desa terpencil. Tidak perlu berlama-lama lagi, lanjut pasang handsfree Anda dan langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang mahasiswa yang bernama Ayu dan Nur. Mereka berdua sedang melakukan survei ke sebuah desa di tengah hutan, dengan tujuan karena sebentar lagi mereka akan melaksanakan program KKN dari kampusnya. Karena kegiatan kuliahnya tersebut akan segera dimulai, maka Ayu meminta tolong kepada kakaknya untuk mencarikan salah satu desa yang bisa dijadikan sebagai tempat program KKN tersebut. Tidak lama kemudian kakaknya Ayu tersebut mengajak mereka berdua untuk berkunjung ke sebuah desa terpencil yang lokasinya jauh di dalam hutan. Di mana lokasi desa tersebut hanya bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan sepeda motor saja. Sesampainya di desa yang mereka tuju, mereka disambut oleh kepala desa yang bernama Pak Prabu. Pada awalnya, setelah mendengar tujuan kedatangan mereka ke desanya itu, Pak Prabu langsung menolak niat mereka itu. Akan tetapi karena Ayu yang terus memohon dan meyakinkan Pak Prabu, akhirnya Pak Prabu pun luluh dan mengizinkan mereka untuk melaksanakan program studinya di desanya tersebut. Tak berselang lama, Pak Prabu mengajak mereka bertiga ke sebuah tempat yang disebut dengan nama Sinden. Konon katanya, tempat yang bernama Sinden tersebut dahulu digunakan sebagai tempat mandinya para penari, dan juga sinden itu merupakan mata air yang digunakan oleh penduduk desa setempat. Namun karena sekarang tempat tersebut sudah mengering, maka sumber mata air yang ada di tempat itu sudah tidak dipergunakan lagi oleh penduduk setempat. Mendengar hal tersebut, Ayu pun meyakinkan lagi kepada Pak Prabu, kalau program KKN mereka nantinya juga akan membantu para warga, agar tempat yang disebut sinden itu bisa digunakan kembali. Sejak awal memasuki desa tersebut, Nur sudah merasakan aura yang sangat aneh, apalagi di desa itu ia melihat banyaknya sesajen yang diletakkan di beberapa tempat. Di tempat sinden itu juga, Nur merasa kalau pundaknya terasa semakin berat, namun Nur tidak menceritakan hal yang dia alami itu kepada Ayu. Beberapa hari kemudian, para mahasiswa KKN akhirnya tiba di desa tersebut. Selain Ayu dan Nur, ada beberapa mahasiswa yang lain, di antaranya adalah Bima, Widya, Anton dan juga Wahyu. Ketika sedang di tengah perjalanan menuju desa, Widya seperti mendengar suara musik gamelan, sehingga saat ia sampai di desa yang mereka tuju, Widya langsung bertanya kepada Pak Prabu, apakah ada desa lain di sekitar hutan tersebut. Pak Prabu pun tampak bingung dan menjawab kalau desanya itu adalah satu-satunya desa yang ada di hutan itu. Setelah itu Pak Prabu pun mengantarkan Widya dan teman-temannya ke tempat penginapan sementara. Karena tempat penginapan yang resmi masih dipersiapkan, maka para mahasiswa KKN yang perempuan dipersilahkan untuk tinggal di rumah Ibu Sundari untuk sementara waktu, sedangkan mahasiswa yang laki-laki akan tidur di pos ronda. Pada keesokan harinya, para mahasiswa KKN pun diajak untuk mengelilingi desa tersebut oleh Pak Prabu. Mereka pun diperkenalkan pada beberapa tempat, mulai dari sinden yang biasa digunakan sebagai tempat untuk mandi penari, sampai suatu ketika mereka semua melewati kuburan yang dimana semua batu nisannya tertutupi oleh kain hitam. Saat mahasiswa KKN bertanya mengapa nisannya ditutupi oleh kain hitam, Pak Prabu menjawab, kalau kain hitam tersebut untuk menandai kuburan-kuburan yang usianya belum sampai 10 tahun. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Nur merasa pusing, lalu Bima meminta izin untuk membawa Nur kembali ke penginapan. Setelah itu Pak Prabu dan mahasiswa yang lain kembali melanjutkan perjalanannya. Mereka kemudian diperkenalkan pada sebuah tempat yang bernama Tapak Tilas. Tempat tersebut dianggap sebagai pembatas desa, sehingga para mahasiswa KKN diperingatkan untuk tidak melewati jalur tersebut. Setelah mengenal semua tempat di lokasi desa itu, Ayu dan teman-temannya pun mulai membagi kelompok untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Bima dikelompokkan dengan Ayu, Nur dengan Anton dan Widya bersama Wahyu. Dari pembagian itu terlihat kalau Ayu sepertinya menyimpan perasaan kepada Bima, akan tetapi Bima sendiri sepertinya malah menyukai Widya.
Pada suatu hari, Nur dan Widya terlihat pergi ke sinden untuk mandi. Namun saat Nur mandi di dalam sinden itu, tiba-tiba dia diganggu oleh makhluk besar berwarna hitam. Sementara Widya yang berada di luar justru mendengar kalau Nur sedang menyanyikan lagu seorang sinden. Kemudian saat giliran Widya akan mandi, ia malah diganggu oleh seorang penari yang sangat cantik. Tak sampai di situ, setelah kejadian waktu mereka mandi di sinden, Nur dan Widya terus mendapatkan gangguan lainnya, mulai dari Nur yang bermimpi dikejar sosok hitam sampai ia juga bermimpi melihat Widya yang sedang menggendong seekor ular. Berbeda dengan Nur, Widya malah melihat Nur sedang menari di luar rumah dengan separuh wajahnya tertutupi sisik ular, padahal pada kenyataan yang terjadi di malam tersebut, justru Widya dalam kondisi tidak sadar sedang menari di depan rumah penginapan. Beruntung Wahyu dan Bima yang terbangun juga melihat kejadian tersebut, mereka semua langsung berusaha menyadarkan Widya. Semua kejadian aneh dan gangguan yang terjadi membuat Nur merasa khawatir, jadi ia langsung pergi untuk menemui Pak Prabu. Di kediaman Pak Prabu, kemudian Nur diperkenalkan pada seorang sesepuh desa yang dikenal dengan nama Mbah Buyut. Setelah mendengar cerita dari Nur, Mbah Buyut memberikan segelas kopi hitam untuk Nur. Meskipun awalnya Nur menolak tawaran kopi itu, tapi Mbah Buyut tetap meminta Nur untuk meminum kopi tersebut meskipun cuma sedikit. Tidak disangka, saat Nur meminum kopi itu ia merasa kalau kopi tersebut rasanya manis. Kemudian Mbah Buyut menjelaskan, kalau kopi hitam itu sebenarnya adalah minuman yang sering dijadikan sebagai sesajen oleh penduduk setempat, jadi ketika seseorang meminumnya dan merasakan kopi itu manis, maka itu artinya ada makhluk gaib yang sedang mengikuti orang tersebut. Sambil melakukan ritual, Mbah Buyut kembali menjelaskan kalau penghuni dan makhluk di desa ini tidak suka dengan sesuatu yang dibawa oleh Nur. Tanpa Nur sadari, ternyata selama ini dia dijaga oleh seorang nenek-nenek yang disebut dengan nama Mbah Dok, di mana Mbah Dok inilah yang sudah melawan beberapa makhluk gaib yang saat itu mencoba mengganggu Nur. Selain Nur, orang yang juga merasakan manis saat meminum kopi sesajen adalah Widya. Mbah Buyut merasa kalau Widya memiliki aroma yang manis, sehingga membuat makhluk gaib di desa tersebut menyukai Widya. Salah satu makhluk gaib yang sangat menginginkan Widya adalah sosok penari yang bernama Badarawuhi. Kemudian scene beralih memperlihatkan Anton yang sedang berbicara dengan Nur. Pada waktu itu Anton bercerita kalau ia sering mendengar suara Bima dan seorang perempuan yang ada di dalam kamarnya. Sementara Nur yang sudah mengenal Bima sejak lama tentu saja tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan Anton itu. Karena hal itu, Anton langsung mengajak Nur untuk melihat kamar Bima, dan mereka menemukan sesajen yang ada di bawah tempat tidurnya. Selain itu mereka juga menemukan seekor ular yang ada di dalam lemari Bima. Kecurigaan pun akhirnya timbul di benak Nur, dan ia mulai sadar dengan keanehan-keanehan yang ada pada diri Bima selama ini. Apalagi saat itu Nur sempat memergoki Bima sedang memarahi Ayu dan menyebut-nyebut nama Widya, serta mereka menyebut sebuah gelang. Karena merasa curiga, akhirnya Nur memutuskan untuk menyelidiki mereka berdua, dan benar saja, Nur tidak menemukan keduanya di lokasi proker mereka berdua. Dengan memberanikan diri, Nur pun terpaksa melewati tapak tilas untuk mencari Ayu dan Bima. Setelah melewati tapak tilas itu, Nur melihat sebuah sanggar yang dahulunya dijadikan sebagai tempat pertunjukan para penari, dan di belakang sanggar tersebut Nur menemukan Ayu yang sedang melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan Bima. Karena kejadian itu, akhirnya Nur pun marah besar kepada mereka berdua, karena mereka yang telah melakukan dosa besar di tempat yang tidak semestinya, di mana mereka seharusnya menjaga sikap dan perilaku mereka, namun Ayu dan Bima justru melakukan sesuatu yang melewati batas. Di waktu yang sama, Widya dan Wahyu yang baru pulang dari pasar melewati hutan menuju ke arah desa yang mereka tempati. Ketika di tengah perjalanan tiba-tiba motor mereka pun mogok, jadi mereka berdua terpaksa mendorong motornya itu sambil mencari bengkel terdekat yang ada di sana. Di saat mereka sedang berjalan mendorong motor, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang bapak-bapak yang menawarkan bantuan untuk mereka. Ketika motor mereka sedang diperbaiki, keduanya dipersilahkan dan diajak untuk datang ke suatu pesta, karena di desa itu sedang ada hajatan. Karena Wahyu yang sedang lapar, sehingga di sana dia makan makanan yang ada di tempat itu dengan lahap, sementara Widya sendiri merasakan sesuatu yang aneh di tempat hajatan itu, apalagi ia mengingat perkataan Pak Prabu tentang tidak ada desa lainnya di hutan tersebut. Rasa ketakutan Widya pun semakin memuncak saat ia melihat sosok penari yang pernah mengganggunya di saat ia sedang mandi di sinden. Dan tidak lama kemudian ia pun segera mengajak Wahyu untuk pergi pulang dari tempat tersebut. Sementara Wahyu yang tak ingin pulang dengan tangan kosong, dia pun membungkus beberapa makanan untuk diberikan pada teman-temannya yang ada di penginapan nantinya.
Singkat cerita, sesampainya di penginapan Wahyu dengan semangat menceritakan tentang hajatan yang sebelumnya sempat dia datangi. Kemudian Wahyu juga memberikan makanan yang sudah dia bungkus untuk teman-temannya. Dan betapa kagetnya mereka semua, ketika makanan yang Wahyu bawa itu ternyata adalah kepala monyet yang berlumuran darah. Teror yang dialami oleh mereka semua semakin hari semakin menyeramkan. Pada suatu malam, Widya sempat melihat Nur yang sedang melaksanakan sholat, namun ia kembali melihat Nur sedang berada di dapur. Kejadian aneh tersebut langsung membuatnya terkejut, sehingga teman-temannya langsung memberikan minum untuk menenangkan Widya. Namun rasa kaget mereka semakin bertambah saat melihat Widya mengeluarkan rambut dari mulutnya. Dari kejadian itu pun akhirnya Wahyu menyimpulkan kalau Widya telah menjadi korban guna-guna. Pada keesokan harinya, Nur yang sedang berada di dalam rumah penginapan menemukan sebuah selendang penari di dalam tas Widya. Namun tidak lama kemudian ia tiba-tiba didatangi oleh Widya yang saat itu sedang dirasuki oleh Badarawuhi. Badarawuhi meminta Nur untuk tidak ikut campur, agar ia tidak ikut celaka. Di mana Badarawuhi bisa saja mencelakai Nur, namun ia masih menghormati Mbah Dok yang sedang menjaganya itu. Selain itu, Widya yang baru pulang mengerjakan prokernya juga menemukan Nur yang sudah dirasuki oleh Mbah Dok. Di sana Mbah Dok mengatakan tentang beberapa teman mereka yang sudah terlanjur masuk ke dalam perangkap Badarawuhi dan meminta Widya untuk berhati-hati. Pada malam harinya, Bima menemui Nur dan menceritakan apa yang sebenarnya sudah terjadi, di mana semua itu berawal dari Bima yang bermimpi melihat Widya terlilit ular. Di dalam mimpinya itu, Badarawuhi meminta Bima melakukan apapun yang ia perintahkan jika ia ingin benar-benar menyelamatkan Widya. Jadi jika Bima ingin Widya membalas perasaannya, maka Badarawuhi menyuruh Bima untuk memberikan sebuah gelang kawat rutih kepada Widya. Akan tetapi gelang tersebut kemudian dititipkan kepada Ayu agar diberikan kepada Widya. Namun karena Ayu juga menyimpan perasaan terhadap Bima, jadi Ayu meminta bantuan Badarawuhi agar Bima juga mencintainya. Akhirnya Badarawuhi memberikan sebuah selendang pemikat untuk Ayu yang kemudian ia gunakan untuk memikat Bima. Jadi kesimpulannya, seluruh peristiwa ini sebenarnya berpusat pada Badarawuhi, di mana Bima dan Ayu yang telah meminta bantuan kepada Badarawuhi untuk mendapatkan orang yang masing-masing mereka cintai. Dan karena kedua temannya kini telah bersekutu dengan jin, Nur ingin program KKN mereka segera diselesaikan secepat mungkin sebelum hal yang lebih buruk akan terjadi. Singkat cerita, di hari terakhir program KKN, Widya mendengar suara langkah kaki yang keluar dari dalam penginapan. Saat dilihat langkah kaki itu ternyata berasal dari Bima yang melangkah pergi keluar dari penginapan tersebut. Karena penasaran, Widya berusaha untuk mengikuti Bima, tak disangka Bima ternyata pergi ke arah tapak tilas, dan di saat itu juga Widya sangat kaget ketika melihat Bima sedang berada di sebuah gubuk dan sedang berendam bersama Badarawuhi serta dikelilingi oleh begitu banyak ular. Widya yang ketakutan kemudian berlari dan sampai di sebuah sanggar, di sana ia pun ditahan oleh para makhluk halus yang menari di sanggar tersebut. Di waktu yang sama, Nur yang terbangun langsung terkejut karena melihat Widya sudah tidak ada lagi di kamar. Kemudian Nur mencoba membangunkan Ayu, akan tetapi pada saat itu kondisi Ayu ternyata sudah dalam keadaan sekarat, dengan kondisi wajah Ayu yang tampak sangat pucat dengan mata dan mulutnya terbuka. Nur pun berteriak meminta tolong. Anton dan Wahyu yang juga berada di sana, akhirnya membangunkan warga yang ada di sekitar penginapan mereka. Setelah Pak Prabu dan juga warga datang ke penginapan mereka, kemudian Nur pun menceritakan apa yang sudah dilakukan oleh Ayu dan Bima kepada Pak Prabu. Pak Prabu yang mendengar hal tersebut, lantas meminta semua warga yang ada di sana untuk segera mencari Bima dan Widya, karena mereka pasti dalam keadaan bahaya. Kembali kepada Widya. Di sanggar itu Widya melihat Badarawuhi dan Ayu yang sedang menggunakan pakaian penari, di mana sejak awal Badarawuhi sebenarnya menginginkan Widya sebagai pengganti dirinya, namun yang berakhir menjadi penari adalah Ayu. Dengan wajah yang takut dan juga sedih, kini Ayu terpaksa harus menari dan menghibur para warga makhluk halus untuk menggantikan Badarawuhi. Tidak lama kemudian, Mbah Buyut dengan wujud anjing datang menemui Widya dan mengarahkannya untuk mengikutinya. Bertepatan dengan saat itu juga, tubuh Bima akhirnya ditemukan oleh para warga dengan keadaan yang sama persis dengan tubuh Ayu. Kini Sukma Bima dan Ayu telah terjebak di dalam dunia gaib, diakibatkan karena perjanjian mereka dengan Badarawuhi. Di mana Bima telah menikah dengan Badarawuhi, sementara Ayu kini harus menggantikan posisi Badarawuhi sebagai penari. Di saat mereka akan pergi pulang meninggalkan desa tersebut, mereka berempat merasa berat hati karena harus meninggalkan kedua teman mereka di sana. Kemudian tidak lama dari itu,
Bima dikabarkan meninggal dunia 4 hari setelah kejadian tersebut, sementara Ayu dikabarkan meninggal 3 bulan setelah kejadiannya. Menjelang akhir film, kita diperlihatkan sejarah desa tersebut, yang ternyata sejak dahulu desa itu sudah berkaitan dengan dunia hal gaib, di mana penduduknya harus menumbalkan anak-anak mereka. Dapat dilihat tidak ada satupun remaja yang ada di desa tersebut, itu juga sebenarnya alasan mengapa ada beberapa kuburan yang ditutupi oleh kain hitam, bahwa sebenarnya kain hitam yang ada di sana itu untuk menandai kalau kuburan itu adalah kuburan anak-anak yang telah dijadikan tumbal. Sementara untuk menghormati para mahasiswa dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu, Nur dan Widya meminta semua pihak untuk menyamarkan identitas mereka dan juga identitas desa KKN tersebut. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu menghormati tempat-tempat yang kita datangi, dan juga selalu menjaga sikap di tempat tersebut. Itu tadi keseluruhan alur cerita film yang berjudul KKN Desa Penari. Semoga kalian semua bisa terhibur dengan alur cerita film ini, dan sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya, serta jangan lupa untuk tekan like, share, dan juga subscribe jika kalian merasa terhibur dengan videonya. Bye.